perhatikan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di bawah ini. Ya, pemanasan global ini disebut juga efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca ini efek di mana sinar dari luar angkasa, ya, dari matahari tentu saja ya, ini bisa masuk ke bumi, ke dalam atmosfer bumi. Ya, ini sebagian besar memang diserap. Nah, sebagian itu akan dipantulkan. Ya, saat kemampuan bumi untuk memantulkan lagi sinar yang diterimanya, ya, ini berkurang karena beberapa gas yang ada di sini di atmosfer menyerapnya. Ini menyebabkan temperatur di permukaan bumi ini meningkat. Apa bahayanya kalau meningkat? Nah, di sini kan ada es di kutub ini ya. Di kutub ini ada es. Kalau esnya itu sampai mencair, wah bahaya. Permukaan air laut bisa naik. Nah, kalau permukaan air laut naik, ini Jakarta bisa tenggelam ini ya. Oke. Sekarang gas apa sih yang bertanggung jawab ini? Yang terutama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan menghambat dipancarkannya lagi sinar matahari yang diterima. Ya, itu efek rumah kaca. Gambarannya seperti ini. Misalnya ini kalian parkir mobil ya, parkir mobil di siang hari. Ini kan matahari sinarnya bisa masuk. Kalau pintu mobil kita tutup, ya, sinar atau panas matahari bisa masuk, tetapi nggak bisa keluar lagi karena terhalang kaca. Nah, inilah yang disebut efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu bukan banyaknya gedung-gedung yang jendelanya terbuat dari kaca gitu, enggak ya. Apalagi efek rumah kaca gara-gara matahari buka cabang di mana-mana, itu bukan. Ya. Jadi efek rumah kaca itu hilangnya kemampuan atmosfer bumi untuk memancarkan lagi sinar matahari yang diterimanya. Kita bahas satu persatu. Polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil, ya, karena kalau kita membakar bahan bakar fosil, ya, BBM atau batu bara, ya, maka jumlah karbon dioksida di atmosfer akan bisa meningkat tajam. Ya, ini masuk. Polusi karbon dioksida dari pembakaran bahan atau makanan dalam tubuh. Nah, ini memang menyebabkan meningkatnya karbon dioksida, tapi jumlahnya nggak sebanyak karo industri. Ya, ini kita tangguhkan dulu. Gas metana dari peternakan dan pertanian. Nah, gas metana ini masuk juga sebenarnya, ya, gas metan. Ya, 4 ini adalah gas yang ada di LPG itu, ya. Ini ikut juga menahan dipantulkannya sinar panas matahari. Selain ini ada juga gas NO, nitrogen monoksida, dan NO2, nitrogen dioksida, juga CFC. Ini juga CFC ini freon, ya, yang ada di AC itu. Ini juga berperan dalam meningkatkan suhu bumi, meningkatkan efek rumah kaca. Ya. Tapi ini dari peternakan dan pertanian. Nah, ini kita tangguhkan dulu. Nomor 4, aktivitas penebangan pohon. Nah, ini jelas. Pohon ini yang bertanggung jawab mengubah CO2 menjadi oksigen. Nah, kalau yang bertanggung jawab ini kita tebangi, nah, ini kadar CO2 tidak ada yang nahan. Ini jelas ini. Penggunaan pupuk kimia pada tanaman pertanian. Nah, ini hubungannya malah nggak jelas ini. Jadi yang pasti 1 dan 4. Ya. Nah, tinggal 2, 3 ini. 1, 4 aja tidak ada ya. Harus ada 2, 3-nya. 1, 2, 4 dan 1, 3, 4 ada. Wah, ini mana ini enaknya? Jadi kita lihat polusi karbon dioksida dari pembakaran bahan
atau makanan. Nah, ini karena bahan bukan hanya makanan ya, tapi dalam tubuh. Ya, saya memilih yang dua, karena dua itu ada kata polusinya, berarti ini kan pencemaran ya. Sedangkan yang nomor tiga ini enggak, dan memang gas metannya itu enggak terlalu banyak yang dari pertanian atau peternakan ini. Jadi saya lebih cenderung ke 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 itu adalah E. Jadi saya ulang lagi ya, pemanasan global itu karena adanya efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca ini efek seperti mobil atau rumah yang terbuat dari kaca, bukan karena banyaknya rumah atau mobil ya. Jadi sinar bisa masuk, tetapi panasnya itu tertahan oleh kaca sehingga nggak bisa keluar ya. Mobil ini kalau di parkir di luar itu panas sekali suhu di dalam ya. Yang bertanggung jawab untuk efek rumah kaca lah, yang bertanggung jawab untuk efek rumah kaca itu adalah CO2, CH4, NO, NO2, CFC, dan mungkin gas-gas yang lain yang belum ada di literatur ya, tapi paling banyak bertanggung jawab adalah CO2. Baik, ini adalah pembahasan untuk pertanyaan ini.